Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kebumen akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, yaitu Ibu Alina Astria Yulita, dan observer saya sendiri Ade Pritasari, dan sebagai coach Bapak Sarif Hidayat, dan juga sebagai kuci Ibu Sunaria. Selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ade. Gimana kabarnya nih Pak Sarif? Alhamdulillah, kabar baik. Bu Ade sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik nih Pak Sarif. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Pak Sarif. Yang pertama-tama yaitu saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik, pada kucing kita hari ini, coach dan coache akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana nanti Pak Sarif memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci dan juga bagaimana Kuci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dan dari coachingnya. Nah, jangan lupa ya, sesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Sarif adalah kompetensi apa yang akan Pak Sarif Baik, Bu. Potensi. kembangkan pada kucing kali ini? Baik, Bu. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presensi atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu, Bu. Nah, untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Pak Sarif kembangkan nih secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir yaitu Pak Sarif, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Sarif dalam proses coaching kali ini? Saya ingin kunci saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan saya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya begitu, Bu. Baik, demikian eh, yang demikian dulu ya Pak Sarif, praobservasi kita kali ini. Silakan Bapak melakukan kucingnya terhadap kucing. Terima kasih, Bu Ade. Saya langsung untuk melaksanakan sing ya dengan Ibu Sunaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sun, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Sarip. Alhamdulillah baik. Pak Sarip Eh, sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bu Sun. Ya, baik Bu Sun. Alhamdulillah ya, eh, kita sehat semuanya. Dengar-dengar Bu Sun ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Ya, betul sekali Pak Sarip. Ada Ya, sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Sarip. ya. Oke, oke. Tapi sepertinya kita agak mengisi banyak waktu ya Bu ya. Mungkin cukup 15 menit atau sampai 20 menit.
untuk kita ngobrol-ngobrol. Nih ya, berarti apa nih yang mau disampaikan oleh Bu Sun pada yang hari ini, Bu? Begini Pak Sarip, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya ya Pak. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan ya Pak. Penyampaian materinya itu dengan ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Pak, perkembangan zaman semakin canggih. Teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau terjadi adanya perubahan Pak, hanya mengandalkan metode konvensional saja Pak. Sehingga pembelajarannya itu kurang bervariatif seperti itu Pak Sarif. Gitu ya. Oke, kalau saya garis bawahi nih Bu ya, Bu, eh, yang Bu Sun sampaikan tadi, berarti permasalahan dari Bu Sun ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan jawatnya begitu ya, kurang variatif gitu ya Bu ya. Iya, betul sekali Pak Sarif, kurang bervariatif. Baik itu medianya maupun model pembelajarannya. Masih ya model lama begitu Pak Sarip? Oh iya iya iya. Dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu Sun ingin dapatkan? Dari percakapan kita hari ini Pak Sarip, saya itu ingin adanya perubahan di sekolah saya. Khususnya Hmm, itu dalam hal penyampaian materi pembelajarannya Pak. oke oke. Jadi yang Bu Sun harapkan ini adanya perubahan dari rekan-rekan Ibu begitu ya Bu ya. Terus perubahan apa yang ingin Bu Sun lihat atau dapatkan dari rekan-rekan Ibu? Begini Pak, jadi saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya, modelnya, ataupun media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai macam aplikasi seperti Quizzes, kemudian sekedar membuat slide presentasi PowerPoint begitu Pak. Itu jauh lebih baik sih Pak daripada mereka hanya mengandalkan metode ceramah tanpa adanya media ataupun ya supaya lebih bervariatif saja, Pak. Iya iya iya. Oke, kalau begitu. Dari yang Ibu Sun baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan kegiatan yang bervariatif, metode yang aneka macam gitu ya, atau model media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Eh, menurut Ibu, sekarang ini dari level 1 sampai dengan 10. Menurut Bu Sun, di sekolah Bu Sun sekarang ini berada di level berapa, Bu? Sepertinya sih, Pak, masih di level 5 karena di sekolah saya ini lebih banyak guru-guru senior sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi seperti agak sulit sih, Pak. Jadi mungkin saat ini masih di level 5, Pak. Oh, baiklah. Kalau begitu, di level 5 di, di kondisi sekarang ini gitu ya, Bu ya. Eh, Bu Sun ingin menginginkan di level berapa nih yang bisa sampai level berapa yang Bu Sun inginkan atau ingin tingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih menarik, lebih bervariatif lagi di sekolah Busun. Di- Baik, Pak. Ya, Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 8 ya, Pak. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi itu memang agak sulit, Pak. Mengingat guru-gurunya kebanyakan itu guru senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 8 itu masih mungkin dilakukan perubahan, Pak. Min. Oke, kalau begitu dari level 5 menjadi level 8 begitu ya, Bu ya. Eh, ini Bu, usaha apa yang akan Busun lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut, Bu? Sebenarnya, Pak, saya juga masih bingung ini.
rencana apa atau tindakan apa yang saya perbuat. Tapi mungkin yang ada dalam pikiran saya itu semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu, Pak, antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi bergantian. Seperti itu, Pak. Oke, oke. Untuk monitoring nanti, Ibu akan merencanakan dengan monitoring atau pendampingan. Selain itu, Bu ya, ada tidak strategi yang kemungkinan ya, strategi yang bisa atau pernah Bu Sun terapkan eh, untuk pernah Bu Sun terapkan ini ya untuk rekan-rekan gitu ya. Bisakah teman-teman itu maksudnya yang pernah Bu Sun terapkan, terus apakah teman-teman nantinya bisa nyaman begitu Bu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, nanti saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah, Pak, untuk Hmm, membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif, Pak. iya, oke, bagus sekali. Berarti Bu Sun ini menginginkan merencanakan tentang mentoring, pendampingan, atau adanya pelatihan, workshop, atau IHT gitu ya Bu ya. Nah, kemudian dari kegiatan-kegiatan itu, menurut Bu Sun, kegiatan mana nih untuk saat ini yang lebih nyaman atau yang lebih bisa cepat terrealisasi untuk rekan-rekan Bu Sun di sekolah itu yang mana Bu? Sepertinya sih, Pak, yang mentoring sih, karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu yang tidak sebentar, kemudian kemudian juga perlu biaya untuk narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman itu ya dilakukan secara mentoring, Pak. Oke, mentoring gitu ya Bu ya. Mentoring. Kegiatan mentoring ini menurut Bu Muji eh, memerlukan support, menemukan support atau memerlukan bantuan. Lah, pertanyaan saya Bu, siapakah atau bagaimana Ibu bisa mencari atau menemukan teman untuk support itu Bu, atau membantu Mungkin Ibu nanti saya gitu. bisa, ya baik Pak Sarip. Mungkin nanti saya bisa minta bantuan kepada guru TIK di sekolah saya, Pak. Eh, Guru TIK itu yang ahli dalam bidang IT, Pak. Hmm, Ini untuk menggunakan pembelajaran-pembelajaran yang sudah bervariatif, misalnya di sekolah itu ya ide ini, Pak. Jadi nanti saya akan eh, berkolaborasi dengan guru TIK, yaitu nanti ada 3 guru TIK di sekolah saya. Ada Pak Agung, Pak Ferry, dan Pak Puas. ya banyak juga gitu ya Bu. Oke, kalau Iya. begitu Bu, berarti Bu Sun eh, melakukan mentoring itu dengan cara berkolaborasi dengan guru-guru TIK di sekolah Ibu, gitu ya Bu ya. Eh, kemudian Bu Sun kapan eh, akan merealisasikan ini Bu? Insya Allah secepatnya, Pak. Minggu depan kayaknya. Insya Allah saya akan melakukan. Kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya, dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut, Pak. Bagus, baiklah. Kalau begitu, eh, menurut saya apa yang direncanakan oleh Bu Sun ini sudah bagus sekali ya Bu Sun ya. Eh, kemudian Bu Sun tadi telah
menyampaikan panjang lebar. Kemudian dari percakapan ini ya Bu ya, kita apa yang sudah didapatkan oleh Bu Sun? Dari percakapan kita ini, apa yang sudah didapatkan oleh Bu Sun? Baik, Pak. Dari percakapan kita hari ini ya Pak Sarip, saya itu bisa mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu oleh rekan-rekan guru TIK saya, Pak, yang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media dalam pembelajaran. Ya, oke kalau begitu. Alhamdulillah ya Bu Sun, sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif, berinovatif, begitu ya. Oke, saya tunggu nanti kabar baiknya dari Bu Sun setelah melakukan mentoring yang dilaksanakan secara kolaborasi dengan rekan sejawat, gitu ya, untuk eh, mendengar cerita-cerita ibu yang lebih baik lagi, gitu ya. Eh, dari percakapan kita hari ini ya Bu ya, kita cukupkan di sini. Semoga rencana-rencana Bu Sun untuk melakukan mentoring pada rekan-rekan secara berkolaborasi dengan teman-teman guru TIK di sekolah ibu dapat berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal begitu ya Bu Sun ya. Amin. Iya, Pak Sarip. Terima kasih Bapak sudah mau meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya, Pak. Dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bermanfaat dan terjadi perubahan di sekolah saya, Pak. Amin. Sama-sama Bu. Mungkin lain waktu ya, lain waktu kita bisa berkolaborasi lagi. Adanya ingin Ibu berceritakan lagi pada saya, ada hal-hal yang perlu diceritakan kembali terkait dengan masalah-masalah Ibu. Langsung saja Bu bisa menghubungi saya. Siapa tahu saya bisa membantu Bu Sun dalam menemukan solusi-solusi dari permasalahan Ibu. Gitu ya Bu ya. Semoga kita dari obrolan ini kita bisa mendapatkan apa yang diharapkan oleh Bu Sun ya. Lain waktu kita dapat ngobrol lagi ya Bu ya. Eh, Mungkin begitu Bu. Begitu saja ya Bu ya. Kita cukupi begitu ya Bu ya. Ya, saya ucapkan. Nah, Assalamualaikum Bu Sun. Waalaikumsalam, Pak Sarip. Ya, sama-sama. Demikian percakapan eh, kami sebagai coach dan kuci ya. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Ade Pritasari. Silakan Bu. Oke, terima kasih Bapak Sarif sudah melakukan percakapan kucing pada malam hari ini. Tadi sudah melakukan bersama Ibu Sunaria. Nah, sebelum penutupan, ya Pak Sarif, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama yaitu apa saja yang sudah Pak Sarif lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang sudah diinginkan. Ya, dari kucing ini saya sudah melakukan kucing dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab yang dilakukan oleh coach saya, yaitu Ibu Sun ya.
eh, rencana aksinya dan tanggung jawab sehingga alur-alur tersebut itu bisa menggali kunci saya ini eh, untuk menceritakan permasalahannya sendiri dan menemukan solusinya sendiri. Begitu, Bu. Oke, Pak Sarif. Menurut saya sebagai observer yang terlebih tadi proses coaching tadi pada Bu Sunaria sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta ya. Dan juga Pak Sarif sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Sunaria sehingga Bu Sunaria bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsipnya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Sarif, sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan. Ya, terima kasih Bu Ade. Kompetisi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses-proses yang kita, proses-proses kita gitu ya. Sehingga saya nantinya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi ke depannya. Begitu, Bu. Nah, itu ya Pak Sarif, semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Ya, Demikian observasi kita kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan amin. pada akhir kegiatan akhir nanti ada Ibu Alina sebagai observer pasca UTS sekaligus menutup acara pada malam hari ini. Kepada Ibu Alina, saya persilakan. Iya, baiklah teman-teman. Terima kasih Ibu Prita, Adik Prita Sari yang sangat luar biasa. Ya, alhamdulillah ya. Tadi setelah saya mengamati coaching antara Pak Sarip dan Ibu Sunaria sudah berjalan baik selama percakapan dapat menggunakan alur Tirta secara lancar dan saat proses coaching tadi sudah melakukan pembukaan yang hangat ya sebelum percakapan. Terus juga pelaksanaan supervisi sudah berjalan dengan baik itu dari praobservasi, selama observasi, dan pasca observasi. Ya, Koci juga sudah menemukan solusi ya tadi atas permasalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan CGP saya akan mempraktekkan supervisi coaching akademik. Nah, pada kesempatan kali ini saya Alina Astria Yulita sebagai supervisor dan rekan saya Bapak Sarip Hidayat sebagai coachee, Ibu Ade Pritasari sebagai coach dan Ibu Sunaria sebagai observer. Baik, langsung saja kita mulai. Kita mulai yang pertama-tama praobservasi. Assalamualaikum Bu Sunaria. Eh, Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Ibu Alin. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik ini Bu Alin. Gimana kabarnya Ibu? Ya, alhamdulillah saya juga baik. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching sebagai langkah awal, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nih, yang pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini ya, Bu. Ya, baik Bu, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian.
apakah sudah sesuai dengan alur Tirta apa belum? Terus bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Koci dan bagaimana Koci tersebut menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa untuk disesuaikan dengan prinsip coaching proses kemitraan ya Bu. Ya, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu Ade ini, yang pertama adalah apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan dengan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik nih, Bu? Adalah mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Ya, pertanyaan terakhir ya, Bu. Apakah indikator yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching kita hari ini? Saya ingin kunci saya ini bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi ataupun menemukan strategi dalam mengatasi. Ya, demikian ya, Bu, praobservasi kali ini. Nah, silahkan Ibu bisa melakukan coaching terhadap Koci dengan Bapak Sarip Hidayat. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya, Assalamualaikum Bapak Sarip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin katanya ada sesuatu yang ingin dibicarakan sama saya ya Pak Sarip ya. Iya, Bu Ade, nih. Eh, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu juga jumlah murid-murid saya yang mengerjakan kegiatan hanya 50% di kelas. Gitu Bu Ade. Oh, jadi menurut Pak Sarip itu apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita kali ini ya Pak? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid-murid saya eh, yang saya ajar di kelas itu menjadi semangat lagi begitu Bu. Oh, jadi menurut Pak Sarip itu hal apa saja yang membuat murid-murid itu kurang antusias dalam pembelajarannya bersama Pak Sarip itu apa ya Pak kira-kira? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, ceramah begitu tuh, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan untuk murid saya berpendapat atau aktif berbicara dalam pembelajaran yang saya laksanakan begitu Bu. Oh, jadi begitu ya Pak Sarip ya. Kira-kira ini apa saja yang dapat membuat murid Pak Sarip itu antusias dalam pembelajaran itu? Menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, menyenangkan, tidak monoton, juga tidak membosankan begitu Bu. Jadi anak-anak bisa mengeksplor kegiatannya.
Nah, kalau pembelajaran yang seperti itu dikatakan berhasil atau ideal adalah 10, misalnya, berarti saat ini pembelajaran eh, di kelasnya Pak Sarip itu berada di level berapa ya kira-kira? Untuk sekarang eh, di kira-kira di level 5 gitu Bu. Karena sebagian besar anak masih kurang antusias atau bosan saat pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Oke, oke. Kalau misal kondisi sampai level 10 itu susah nggak ya Pak Sarip kira-kira? Enggak juga sih, bisa juga ya untuk mencapai 10. Ya. Sepertinya saya juga mampu untuk hal itu. Wah, begitu ya Pak Sarip ya. Lalu menurut pendapat Pak Sarif itu apa saja yang bisa membuat Pak Sarif dan murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajarannya yang Bapak ajarkan? Menurut saya Kira- pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya kegiatan expressing ataupun game-game supaya pembelajaran lebih menarik bagi siswa dan siswa lebih mudah menerima eh, materi yang saya sampaikan. Lalu ini Pak Sarif, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid itu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias ya dalam mengumpulkan tugas itu kenapa ya Pak Sarif? Hmm. Eh, Kemungkinan ini ya karena tugas saya terlalu banyak dan berisi lembar-lembar kegiatan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam juga mengasihkan bagi siswa saya. Kalau boleh tahu nih Pak Sarif ya, Pak Sarif itu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Biasa Bu, saya biasa menggunakan lembar kerja siswa ya yang ada di buku teks anak. Oh, saya biasa menggunakan lembar kegiatan itu juga ada di majalah dan buku teks anak juga dan adakah sumber belajar lain selain buku itu mungkin Pak Sarif? Banyak Bu, sumber belajar ada YouTube, media Losmart, gerak dan lagu, ada TikTok, serta permainan blog, mungkin permainan balok gitu ya. Nah, hal ini yang saya belum menambahkan media-media dalam pembelajaran saya itu, Bu. Tapi adanya tadi yang saya sampaikan ada TikTok, Reel di Instagram, saat penguatan konsep untuk anak-anak saya, untuk siswa saya begitu, Bu. Nah, ya, ya, ya. Betul sekali itu Pak Sarif. Saya yakin sekali nih Pak Sarif bisa menggunakan berbagai macam media dan sumber belajar yang pastinya membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran ya Pak Sarif ya. Iya, Bu. Jadi sekarang nih Pak Sarif, apa rencana Pak Sarif untuk menyelesaikan masalah ini kira-kira? Ya, yang pertama yang saya lakukan yaitu merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Di antaranya ada YouTube, TikTok, yang lebih populer TikTok di kalangan anak gitu ya. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak, disesuaikan dengan materi.
Kemudian bentuk tugasnya juga disesuaikan dengan minat dan bakat dari murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, gitu ya. Sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tapi mereka memang benar-benar senang mengerjakan tugas yang diberikan saya untuknya. Misalkan ada kegiatan main peran, bermain balok, dan berimajinasi dari buku-buku atau cerita bergambar. Juga bisa dari YouTube dan lain sebagainya. Begitu, Bu. Bagus sekali nih rencananya ya yang Bapak susun. Mudah-mudahan berhasil ya Pak Sarif ya. Ya, terima kasih, Bu. Amin. Amin. Adakah kendala nih selain yang mungkin muncul nantinya pas eh, kegiatan yang sudah Bapak rencanakan? Kemungkinan sih selalu ada begitu ya, Bu ya. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin. Misalkan nanti akan muncul kendala seperti biasanya, yaitu penyesuaian untuk murid-murid ketika awal pembelajaran dilaksanakan. Oh, begitu ya Pak Sarif ya. Adakah seseorang yang bisa membantu Pak Sarif dalam melaksanakan pembelajaran yang menarik bagi siswa Pak Sarif? Kira-kira ada nggak Pak? Ada sih, Bu. Nanti saya berencana akan bekerja sama dengan Putri sebagai teman sejawat di sekolah untuk bisa membantu sikap ya, membantu saya untuk sikap memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan murid saya. Oke, oke, baiklah nih. Lalu apa nih komitmen dari Pak Sarif terhadap rencana yang sudah direncanakan ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan berbagai sumber belajar ya, untuk mengeksplorasi materi materi yang ada sehingga murid-murid saya dapat menjalankan adanya Merdeka Belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi itu tanpa adanya unsur paksaan dari guru ataupun siswa, tidak merasa adanya keterpaksaan dalam mengerjakan. Saya juga akan serahkan pemilihan sumber-sumber belajar itu kepada murid-murid saya begitu, Bu. Wah, bagus sekali nih rencananya Pak Sarif. Sangat mendukung dan mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapannya Pak Sarif ya. Amin. Oke. Terima kasih, Bu, atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan saya dan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid, selalu diharapkan kedatangannya oleh murid-murid. Gitu ya, Bu ya. Amin, amin. Amin. Ya. Amin, Iya, amin. terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Sarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Alina. Suaranya Bu Alina belum dibuka. Oke, mohon maaf nggih. Baik, ya langsung saja nggih Bu. Alhamdulillah Ibu dan Bapak sudah bagus dalam percakapannya, sudah menerapkan alur Tirta. Tadi Ibu Ade sebagai coach juga sudah fokus saat menjadi coach sehingga bisa memancing pemecahan sendiri dari coaching. Ya, percakapan ini dapat memberikan dukungan kepada pengajar atau coach itu tadi untuk lebih efektif lagi dalam mengajar. Ya, jadi nanti mereka
akan mengingatkan prestasi siswa ya Bu ya. Jadi kompetensi apa yang sekiranya ingin dikembangkan lagi nih dari Ibu Ade sebagai coach. Ya, betul sekali Bu Alina. Yang ingin saya kembangkan lagi adalah kemampuan untuk menggali aksi nyata dari kuci saya agar beliau eh, menjadi benar-benar memprioritaskan dalam aksinya dan dengan sungguh-sungguh mencapai tujuannya sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab beliau dan hasil coaching yang dilakukan tidak hanya menjadi obrolan semata seperti itu Bu Alin. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Ya, begitu, nggih. Mudah-mudahan praktik baik ini bisa terus kita tingkatkan lagi dan bermanfaat. Tentunya tidak hanya bagi kita, namun untuk rekan-rekan kita dan murid-murid kita juga. Amin. Silahkan untuk Ibu Sunaria bisa memberikan umpan balik dari hasil supervisi coaching akademik kita. Baik, terima kasih Bu Alin atas waktu yang diberikan. Setelah tadi saya mengamati percakapan antara supervisor dengan coach, kemudian coach dengan coachee, eh, proses coaching itu sudah berjalan dengan baik, Bu. Tadi saya lihat sudah dapat menggunakan alur tirta, begitu ya. Kemudian coach tadi juga sudah membuka percakapan itu dengan hangat, begitu. Kemudian antara supervisor dan dengan coach tadi itu percakapan juga sudah berjalan dengan baik. Tadi saya amati mulai dari praobservasi, selama observasi maupun pasca observasi. Kemudian melalui kegiatan coaching dalam supervisi akademik tadi, itu saya melihat coaching itu sudah dapat menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu. Kemudian coaching sudah merasa bersemangat untuk melakukan rencana aksi dari permasalahannya tersebut. Nah, barangkali begitu umpan balik dari saya, Bu Alin. Saya kembalikan lagi ke Bu Alin. Ya, terima kasih Ibu Sunaria atas umpan baliknya. Sekian dari kami pada kesempatan kali ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Dalam coaching terdiri dari 4 calon guru penggerak yang nanti akan berperan sebagai pengamat atau observer, coach, coachee, dan refleksi atau dan pengumpan balik. Lah, putus-putus. Baleni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Dalam praktek ini terdiri dari 4 calon guru penggerak yang akan berperan sebagai pengamat atau observer, sebagai coach, coachee, dan refleksi serta pengumpan balik. Keempat calon guru penggerak dalam kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan, saya Sarip Hidayat dari SD Negeri 1 Kuayuan, Kecamatan Pejaguan, Kabupaten Kebumen. Yang kedua, Ibu
Sunaria dari SMA Negeri 1 Pejagoan Kabupaten Kebumen. Yang ketiga Ibu Alina Astra Yulita dari TK Nurul Iman Kebumen. Serta yang terakhir Ibu Ida Pritasari dari SLB Taman Winangun Kabupaten Kebumen. Berikut adalah dialog dalam praktek dalam praktek supervisi coaching dalam supervisi untuk ketok lah. Berikut dialog pra-observasi antara teman. Selamat menyaksikan. Bu, ada cerita saya tiga. Berikut ini adalah dialog pra-observasi antara observer dan coach yang diri dalam praktek ini nanti sebagai supervisor adalah Sarip Hidayat, sebagai coach adalah Ibu Sunaria, sebagai coachi Ibu Alina, sebagai yang berperan sebagai refleksi dan pengumpulan balik adalah Ibu Ade. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Sarip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sun. Sesuai janji kita kemarin Pak Sarip, kita akan berbincang-bincang sebentar ya Pak. Ya, siap. Baik Ibu, silakan. Sesuai janji kemarin, Bu Sun akan berdiskusi dengan saya terkait coaching menggunakan alur Tirta. Nanti Bu Sunariah akan melakukan coaching dengan coach Bu siapa? Alin Pak. Iya, Bu Alin dan saya yang menjadi pengamat atau observernya serta pengumpulan baliknya Ibu Ade. Gitu. Baik Pak. Ya, baik. Nanti kita akan memakai 4 kriteria, yaitu kurang baik, cukup baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Bu Sunariah kembangkan nantinya, Bu? Jadi Pak Sarip, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu adalah memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik-baik. Dari ketiga kompetensi yang telah disebutkan Bu Sun, secara spesifik kompetensi yang akan Bu Sun terapkan yang mana, Bu? Yang akan saya terapkan itu adalah memberikan pertanyaan berbobot, Pak, supaya nanti saya bisa menggali potensi dari coach saya. Baik, Ibu Sun. Semuanya telah saya catat ya, Bu ya. Berarti nanti untuk mengetahui Bu Sun mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, eh, telah saya catat ini. Kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya, Bu? Kebetulan hari ini saya sudah janjian dengan coach saya, Pak. Baik, Bu. Nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Bu Sun terkait dengan praktek coachingnya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Sarip. Ya. Berikut ini adalah dialog antara Bu Sunaria sebagai coach dan Bu Alin sebagai coach. Assalamualaikum, Bu Alin. Waalaikumsalam, Bu Sun. Baik, Bu Alin. Sesuai janji kita kemarin, kita akan berbincang-bincang sebentar. Jadi, apa yang akan kita diskusikan hari ini, Bu Alin? Baik, Bu Sun. Jadi begini,
akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, sehingga pembelajaran berjalan monoton. Jadi, menurut Bu Alin, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Ya, saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya alami ini, Bu, tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Baik, Bu Alin. Menurut Bu Alin, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu di kelas ya? Ya, kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, lalu monoton. Saya selalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Terus yang kedua itu, saya tidak memberikan kesempatan untuk murid-murid saya berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Sehingga dalam proses pembelajaran hanya berjalan komunikasi satu arah saja. Oh, begitu ya. Nah, Bu Alin, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan? Eh, Menurut saya, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan, Bu. Saya setuju dan sependapat dengan Bu Alin. Lalu, menurut pendapat Bu Alin, apa saja yang bisa membuat murid-murid merasa senang dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Ya, menurut saya, pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian menambahkan ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik, Bu. Kalau boleh tahu, Bu Alin selama ini menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Iya, Bu, saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Adakah sumber belajar yang Ibu Alin gunakan selain buku teks, Bu? Saya pikir banyak ya, Bu. Sumber belajar itu ada video dari YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren, ya Bu, seperti Canva, TikTok, dan Instagram. Nah, betul sekali Bu Alin. Saya yakin sekali bila Bu Alin bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Bu Alin untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, Bu. Jadi yang pertama itu saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube, Instagram, dan TikTok. Terus yang kedua, saya memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga murid-murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakannya. Misal menggunakan bentuk video, gambar, maupun laporan digital. Bagus sekali rencana Bu Alin. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini ya, Bu Alin? Ya, Bu, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya juga akan membuat murid-murid saya senang dalam mengerjakan tugas. Ya, sesuai minat dan bakat murid-murid saya. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung komitmen Bu Alin. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Bu Alin ya. Ya, terima kasih Bu Sun atas waktunya untuk berdiskusi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin.
Sama-sama Bu Alin. Amin. Baik, Bu Sun. Eh, Ibu tadi sudah melaksanakan coaching ya. Bagaimana menurut Ibu hasilnya, Bu? Menurut saya Pak Sarip, Alhamdulillah hasilnya sudah baik Pak. Koci saya juga sudah menemukan solusinya Pak. Alhamdulillah. Eh, Baik, Bu Sun. Kita langsung saja bahas dari analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Ibu Sun sampaikan di awal. Gitu ya, Bu. Baik Pak Sarip. Ya, yang pertama, sebentar. Tadi saya nulisnya ya. Eh, seben- yang pertama terkait dengan identifikasi ya. Apa yang sudah Bu Sun lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang Bu Sun sudah sebutkan tadi, Bu? Baik Pak Sarip. Saya sudah memberikan kehadiran penuh Pak pada saat coaching. Kemudian, saya menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus kepada koci dan memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari koci, Pak. Baik-baik. Setelah saya observasi, memang Bu Sun sudah melakukan coaching dengan bagus gitu ya, Bu ya. Terima kasih Pak Sarip sudah Iya, menyampaikan penilaian saya selama coaching. iya. Ya, baik. Selanjutnya, Bu Sun, apa langkah-langkah Bu Sun untuk membangun kompetensi untuk memberikan pertanyaan yang berbobot tersebut, Bu? Nantinya, Pak, saya akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu, kekurangan apa yang ada pada diri saya. Kemudian saya juga akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi yang lain. Alhamdulillah, baik, Bu Sun. Eh, jadi, kapan rencana Bu Sun untuk mencari referensi tersebut? Baik, Pak. Secepatnya ya, Pak. Insya Allah Alhamdulillah. mulai minggu depan. Alhamdulillah. Baik, Bu. Nanti kita akan bertemu di dalam proses perkembangan dari Bu Sun ya, Bu ya. Semoga sukses selalu dalam pelaksanaannya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak Sarip. Iya, sama-sama. Terima kasih. Ya. Selanjutnya silakan Bu Ade untuk melakukan refleksi dan umpan baliknya, Bu. Bu Ade masih mute, Bu. Ya, ya. Dari hasil yang saya lihat ini, pelaksanaan supervisinya ini sudah berjalan dengan baik ya, baik pra observasi, selama observasi, dan pasca observasi. Dalam pelaksanaan juga kucing sudah menggunakan alur tirta, serta telah melakukan pembukaan yang hangat sebelum percakapan. Mungkin seperti itu Bapak Sarif. Iya. Terima kasih eh, kegiatan Mbak ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk pelaksanaan coaching eh, supervisi untuk pelaksanaan coaching untuk supervisi akademik ini ya Bu. Semoga kita semua dapat berjalan lancar ya. Mungkin itu kita akhiri Bu ya. Mari kita akhiri dan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya dan rekan-rekan akan melakukan coaching dalam supervisi akademik, di mana saya sendiri Sunaria sebagai supervisor, Ibu Alina sebagai coach, Ibu Ade Pertasari sebagai coachi, dan Bapak Sarip Hidayat sebagai pengumpan balik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Alin. Waalaikumsalam, Bu Sun. Bagaimana kabarnya Bu Alin? Alhamdulillah, Bu, baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Alin. Nah, Bu Nah, Alin, sebelum kita melakukan coaching sebagai langkah awal, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dengan Bu Alin. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu Alin, pada coaching kita hari ini, coach dan coachi akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita apa belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachi? Dan bagaimana coachi tersebut menanggapi pertanyaan dari coachnya? Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu proses kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama saya, Bu Alin, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? ya Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan dengan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu Alin. Dari dua kompetensi tadi, Bu Alin, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot, Bu. Ya, Baik, Bu Alin. Pertanyaan yang terakhir ya, Bu. Indikator yang bagaimana yang ingin Bu Alin kembangkan pada proses coaching kita hari ini, Bu? ya, jadi saya ingin coach saya ini bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapinya, Bu, ataupun menemukan strategi dalam mengatasi permasalahannya. Baik, Bu Alin. Eh, Demikian ya Bu Alin untuk percakapan kita, praobservasi kita kali ini. Silahkan nanti Ibu Alin bisa melakukan coaching terhadap coachingnya. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Baik, sama-sama Bu Alin. Ya, baik, kita mulai ya, Bu Ade. Assalamualaikum, Bu Ade. Sari. Salam Bu Alin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, pada kesempatan Zoom kali ini, boleh ya Bu, saya di sini ya Bu, ikut serta. Boleh, boleh, monggo silakan, silakan Bu. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Ibu Ade Pritasari mengobrol. Mungkin agak sedikit lama, kira-kira Bu. Ibu keberatan atau tidak? Justru itu Bu, seperti yang saya katakan kemarin itu loh Bu. Sepertinya saya perlu teman bicara untuk memecahkan masalah yang akhir-akhir ini itu sedang saya hadapi Bu. Baiklah, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya, Bu Ade Pritasari. Ya Bu, nah itu yang saya harapkan dan dari percakapan kita hari ini Bu. Akhir-akhir ini saya perhatikan Ibu Ade sepertinya tidak bersemangat ya, Bu. Apakah ada yang mengganggu pikiran Ibu Ade sebelumnya? Terima kasih Bu Alina sudah memperhatikan saya dan bersedia membantu saya Bu. Jadi Jadi, hmm,
Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya, Bu Ade? Saya hanya ingin dapat solusi dari masalah yang sedang saya hadapi saat ini, Bu. Ya, lalu apa yang menjadi tujuan akhir melalui percakapan kita hari ini? Saya itu masih bingung kenapa akhir-akhir ini menjadi kurang bersemangat mengajar, Bu. Ya, bisa ceritakan kepada saya, Bu, apa yang Ibu Ade rasakan saat ini? Saya merasa saat mengajar murid-murid kurang memperhatikan saya, Bu. Diajak diskusi tidak aktif, ada yang tiduran ketika saya menjelaskan, dan ini membuat saya kurang bersemangat, Bu. Ya, apa yang membuat Ibu Ade merasa kurang bersemangat, Bu? Saya merasa murid-murid saya itu tidak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik. Mereka ada yang tiduran dan ada yang main HP. Ya, maksudnya murid-murid itu jadi tidak belajar atau bagaimana, Bu? Tidak juga sih, Bu. Hanya saja saya merasa setiap saya masuk kelas, murid-murid sepertinya lesu, ada yang tiduran, ngobrol dengan temannya. Mereka itu seperti malas-malasan dan tidak bersemangat jika saya mengajar di kelas. Baiklah, saya mengerti maksud Bu Ade. Jadi sekarang coba Bu Ade jelaskan dulu bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama Bu Ade mengajar di kelas. Ya, seperti biasa, Bu. Setelah berdoa, saya melakukan apersepsi. Kemudian saya menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian saya juga menyampaikan materi dan murid menyimak, lalu mengerjakan tugas. Ketika mereka mengerjakan tugas itu, mereka itu terlihat kurang bersungguh-sungguh, kurang bersemangat diajak diskusi, dan kurang aktif. Terkadang ada juga murid yang tidak mengumpulkan tugas. Ada apa yang salah dengan proses pembelajaran saya ya, Bu? Ya, menurut Ibu Ade sendiri, salahnya di mana, Bu? Sepertinya murid-murid juga susah menangkap penjelasan dari saya, Bu. Oh, begitu. Baiklah, saya ingin tahu apa yang selama ini sudah pernah Bu Ade lakukan untuk bisa membuat murid-murid semangat belajar. Saya sudah coba beberapa kali mengajak mereka bermain dalam pembelajaran. Saya mengadakan diskusi kelompok, juga sudah memberikan kuis atau game belajar supaya mereka bersemangat. Saya juga sudah memutarkan video, mengajak belajar di luar kelas. Tapi setelah kegiatan itu berakhir, mereka mulai terlihat kurang bersemangat lagi, Bu. Oh iya, apakah ini berlangsung setiap hari atau hanya hari-hari tertentu, Bu? Tidak sih, Bu. Ada momen ketika malas, namun saat pelajaran dengan KD tertentu, mereka tampak bersemangat. Nah, kalau boleh saya simpulkan ya, Bu, pembelajaran yang Ibu lakukan sebenarnya sudah menyenangkan dan belum tentu membosankan bagi murid loh. Jadi yang membuat Ibu Ade merasa kurang semangat hanya saat mengajar pada kompetensi dasar tertentu kan? Iya sih, Bu, betul sekali. Sepertinya memang begitu ya, Bu ya. Namun seperti mempengaruhi semangat saya secara keseluruhan sih, Bu, ini jadinya. Oh, baiklah kalau begitu. Berarti Ibu Ade sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat Ibu Ade mengajar itu apa saja? Iya, Bu.
Terus ada lagi tidak Bu, yang menurut Ibu Ade ada hal-hal yang menyebabkan kurang semangat dalam mengajar? Ya, sepertinya sih tidak ada, Bu. Saya hanya ingin murid saya selalu bersemangat dan antusias dalam mengikuti pelajaran saya. Nah, kira-kira apa rencana ke depan yang akan dilakukan dari penjelasan Bu Ade tadi? Ada atau tidak yang ingin Ibu Ade perbaiki? Mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu ya, sehingga murid saya itu lebih aktif dan senang dalam belajar. Hebat sekali Ibu Ade. Nah, kira-kira apa prioritas utama Ibu Ade setelah ini? Pertama, mungkin saya akan memperbaiki suasana hati saya ya, terutama itu. Dan juga semangat dari dalam diri saya. Dengan begitu, semoga murid mendapat imbas dari semangat saya kali ya, Bu ya. Ya, itu langkah yang tepat sekali Ibu Ade. Nah, ada hal yang lain mungkin yang ingin Ibu Ade lakukan? Itu, Bu. Saya sempat melihat itu loh, Bu Sunaria saat mengajar, kemudian diajak mengatur napas itu bagaimana ya, Bu? Apa bisa memperbaiki semangat pada siswa? Oh iya, itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional dengan teknik STOP, di mana siswa kita ajak fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat baru. Jadi, nanti kita bisa bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional. Apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa lebih bersemangat saat belajar. Bagaimana dan apa pembelajaran sosial emosional yang Bu Alina maksudkan? Baiklah, nanti akan saya berikan materi tentang PSE ini, Bu, bersama rekan-rekan guru yang lain ya, Bu. Kalau tidak, nanti saya share di grup WA. Apa itu PSE maupun KSE dan bagaimana penerapannya serta apa manfaatnya. Nanti tolong diingatkan ya, Bu. Ya, Bu, nanti insya Allah saya ingatkan. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu Ade dalam hal ini? Nanti saya akan coba mengajak Bu Ika untuk membantu dan nantinya bisa belajar bersama mungkin ya, Bu ya. Ya, bagus itu Bu. Dari hasil diskusi kita hari ini, coba Ibu Ade gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk kembali bersemangat mengajar dan nantinya berdampak pada semangat pada murid-murid kita di kelas. Yang pertama itu saya akan memperbaiki suasana hati saya terlebih dahulu dan mencoba memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian saya juga ingin mengajak Bu Ika untuk belajar bersama tentang pembelajaran sosial emosional seperti yang Bu Alin maksudkan tadi. Ya, bagus sekali Bu. Semangat ya Bu. Saya yakin Ibu Ade pasti bisa tetap semangat demi anak didik kita. Semangat juga ya Bu Alin. Terima kasih atas diskusi hari ini. Saya menjadi lega dan lebih bersemangat karena dibantu menemukan solusi dari permasalahan saya. Ya, sama-sama Bu Ade. Semoga bermanfaat ya Bu. Ya sudah, saya eh, kembalikan ke Ibu Sunaria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baik, baik. Terima kasih Bu Alin dan Bu Ade ya. Eh, Bu Alin, tadi Ibu sudah melakukan percakapan coaching dengan Ibu Ade ya.
Ya, alhamdulillah sudah, Bu. Baik, Bu Alin. Sebelum penutupan ya, Bu, saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya, Bu. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan, Bu Alin? Ya, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk mengungkapkan permasalahannya dan menemukan solusinya. Baik, Bu Alin. Setelah tadi saya mengamati proses coaching, Bu Alin sebagai coach dan Bu Ade sebagai coachee, itu saya amati sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Alin tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Ade sebagai coachee bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Coaching tadi juga saya amati sudah melakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu Alin, kompetensi apa yang apalagi yang ingin Ibu Alin kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah lebih memahami lagi tentang proses Tirta ya Bu dalam coaching, sehingga kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Baik Bu Alin, semoga kita ke depannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita pada hari ini ya Bu Alin. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, terima kasih Bu Sunaria, Bu Alin, Bu Ade yang telah melaksanakan kegiatan supervisi dengan model Tirta ya Bu ya. Saya di sini peran sebagai refleksi dan pengumpan balik. Untuk refleksi kegiatan supervisi ini eh, sudah cukup baik ya, sudah melaksanakan pra-observasi, terus observasi dan pasca observasi. Untuk refleksi dari pra-observasi sudah eh, bagus ya dengan menanyakan kabar, melakukan percakapan awal terkait rencana yang akan dilaksanakan untuk supervisi ya. Yang di sini yang menjadi coach dan coachi adalah Bu Alin dan Bu Ida Pritasari. Dalam pelaksanaan observasi sudah menggunakan alur Tirta ya, diantaranya yang pertama menanyakan tujuan ya, tujuan eh, dari si coachi itu. Jadi tujuan apa yang akan dibahas dalam pelaksanaannya. Yang kedua sudah melaksanakan identifikasi dengan menanyakan apa yang membuat Bu Ade itu kurang semangat dan seterusnya. Juga telah melaksanakan eh, rencana aksi, yaitu dengan menanyakan rencana ke depan yang akan dilaksanakan atau yang akan dilakukan oleh Ibu Ade selaku coach untuk memperbaiki suasana pembelajarannya. Yang terakhir, yaitu dalam observasi sudah melaksanakan eh, tanggung jawab ya, itu menanyakan komitmen apa yang akan dicapai yang akan dilakukan kembali untuk meningkatkan semangat dari Pade. Dalam selanjutnya terkait dengan pasca observasi yaitu telah melakukan refleksi dan menanyakan kompetensi yang telah dikembangkan oleh coach. Nah, untuk umpan baliknya ya Koci sudah menemukan solusi atas permasalahannya gitu ya. Dan terlihat gembira gitu ya. Terlihat gembira karena menemukan permasalahan yang dibantu oleh Ibu Ade selaku coach gitu.
Mungkin itu Bu dari refleksi dan umpan balik dari saya. Terima kasih Bu Sunaria. Baik, Ya, Bapak Sarip, terima kasih. iya. Demikian proses coaching dalam supervisi akademik pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.